Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat sore. Sekarang jam 3:07. Sekarang saya masih ada di Lampung, tepatnya di sekitaran Negeri Sakti nama daerahnya. Ini saya udah mau OTW pulang ke Tangerang lagi teman-teman. Setelah tadi saya nyampe di Lampung jam 12, terus saya ada acara sedikit atau ada ketemu adik dari ayah saya. Kita ngobrol-ngobrol, terus kita bahas rencana untuk renovasi rumah almarhum ayah saya gimana. Setelah selesai semua, akhirnya saya pulang tadi jam setengah 3. Jadi cuman sebentar saya di rumah. Saya keliling-keliling juga sih, nggak cuma di rumah tadi. Kayak ke tempat-tempat pembelian apa aja yang harus dibeli gitu. Kayak toko bangunannya, kayak tukang-tukang kayunya. Ya lumayan singkat, 2,5 jam udah OTW balik ke Tangerang. Jadi ini bener-bener tektok nih, Tangerang Lampung Tangerang. Jarak dari sini kurang lebih ke Pelabuhan Bakauheninya sekitar 2 jam lagi teman-teman. Jadi kurang lebih jam 5-an lah kita sampai di Pelabuhan Bakauheni. Lalu kalau nggak ada kendala, ya sekitar jam 7 setengah 8 turun kapal, lalu ke rumah kurang lebih sampai jam setengah 10 malam. Jadi sebenarnya full riding kalau ke Lampung itu cuma sebentar loh teman-teman. Kayak saya kalau dari rumah itu dari rumah ke Merak itu cuma 2 jam. Nah, lalu naik kapal. Kita istirahat kan berarti di kapal, nggak riding sama sekali. Terus dari Pelabuhan Bakauheni ke rumah saya di Lampung itu sekitar 2,5 jam kurang lebih. Jadi totalnya itu kita riding kurang lebih sekitar 4,5 jam. Nah deket kan? Kayak Tangerang Puncak mungkin. Ya lewat dikit, Tangerang Cianjur gitu teman-teman. Nggak sampai Bandung juga sih. Kalau ke Bandung aja bisa 6 jaman. Nah ini cuma 4,5 jam total riding di jalannya. Jadi emang sedekat itu. Cuman ya agak PR-nya ketika kita mau naik ke kapal aja. Sebenarnya kapal juga kalau kita dapet yang pelabuhan eksekutif atau ekspres itu enak, cuman sejam doang. Nah, kalau yang reguler itu bisa 2 jam, 2,5 jam. Bahkan kalau ombaknya lagi kencang atau lagi ngantri sandar itu bisa 3 jam teman-teman. Wow, ini bis mau kemana? Luar biasa. Luar biasa bisnya. Hampir sama nih jalur lintas Sumatera sama Pantura. Wow, luar biasa, mobilnya gede-gede. Udah gitu kencang-kencang semua. Jalur yang saya lewatin pada saat pulang ini sama dengan jalur yang tadi saya lewatin pas berangkat teman-teman. Jadi kayaknya saya nggak akan banyak record sih. Nanti kalau memang di depan ada yang seru atau ada yang harus saya update, saya akan infoin lagi ke teman-teman semua. Kita udah keluar gang, atau bukan gang sini, jalan udah lumayan lebar, tapi ini sebenarnya jalan baru teman-teman. Dulu tuh waktu saya kecil jalan ini belum ada kayaknya. Seingat saya sih belum ada ya. Nah, dari sini kita sebenarnya mau ke arah sebelah kanan sana, tapi kita harus putar balik dulu. Kalau lurus ini kita bisa ke Kota Bumi dan juga bisa ke Palembang. Nah, kalau kita mau ke Bakauheni kita cari putaran balik teman-teman.
putaran baliknya lumayan jauh. Sekitar 500 meter dari keluar jalan yang tadi. Nah itu dia, di depan ada putaran baliknya. Nah dari sini kita ambil putar balik, lalu kita lurus terus, nanti ketemu bundaran, kita ambil jalur ke sebelah kiri. Kalau lurus itu kita masuk ke kota Bandar Lampung. Nah di depan sini kita langsung belok kiri teman-teman. Kalau lurus itu bisa ke Bandar Lampung. Tuh di depan ada tulisannya Gapura Selamat Datang Kota Bandar Lampung, yang tadi kita lewatin juga pas berangkat. Nah ini kita tinggal belok kiri, lalu udah tinggal lurus terus aja, ikutin jalan, nanti mentok-mentok kita udah sampai di pelabuhan Bakauheni. Nah di sini, dari sini jalannya itu lumayan rusak, jadi hati-hati teman-teman. Itu ada yang bumpy, ada yang bolong lumayan dalam. Aduh, tambel-tambelannya juga parah, makanya hati-hati deh kalau lewat sini. Touring ke Lampung tuh sekarang buat saya kayaknya udah nggak terlalu jauh jaraknya teman-teman. Entah kenapa rasanya itu kayak deket gitu sekarang Lampung, karena mungkin saya udah pernah ke Bromo, pernah ke Jogja ya, jadi rasanya Lampung itu malah kok kayaknya deket ya. Tadi yang sempat saya bahas juga, full ridingnya itu sekitar 4,5 jam sampai 5 jam doang loh teman-teman. Jadi nggak full gitu, memang waktu tempuh yang kita habisin, yang saya habisin tadi sekitar 7 jaman. Saya berangkat jam 5 sampai jam 12 ya, sekitar 7 jam. Cuman yang full ridingnya kita itu sekitar 4,5 jam sampai 5 jam doang gitu. Jadi nggak full riding dibanding dengan waktu saya ke Jogja, waktu saya ke Malang kan gitu, ke Semarang, ke Dieng terakhir kemarin itu sampai 12 jam ridingnya. Wow, ini jadi kayak jadi terasa deket Lampungnya. Nah ini kita baru aja mau lewat di Tugu Selamat Jalan dari kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita masuk ke area Tarahan atau Panjang ya teman-teman. Iya, nyambung yang tadi, ya beneran rasanya itu kayak udah deket aja Lampung, bolak-balik juga sehari nggak masalah. Nah untuk tahun ini juga saya udah 3 kali lewat jalur Pantura. Saya lihat 3 kali juga lewat lintas Sumatera ini. Luar biasa sih tahun ini, kayak full dengan touring-touring. Nanti rencananya di akhir tahun juga saya masih tetap akan touring, tapi yang deket-deket aja, ke sekitaran Bogor. Saya mau ke salah satu curug yang ada di Kabupaten Bogor teman-teman. Sebelum masuk jalur Tarahan Panjang ini saya lebih banyak diem kan ya, nggak nge-record sama sekali, ngantuk jadinya loh. Makanya mendingan saya record aja deh. Kalau ngoceh-ngoceh kan jadi ada aktivitas di mulutnya gitu, jadi nggak terlalu berasa ngantuk. Tadi saya ngantuk banget, sepet matanya. Ini udah mulai agak banyak nih gerimisnya. Di kaca helm saya udah mulai banyak tetesan air hujan, dan badan juga udah mulai kegerimisan. Nanti kalau semakin deras saya bakal pakai jas hujan, dan juga saya akan stop record ya teman-teman. Hujannya deras teman-teman, saya mau minggir dulu, mau pakai jas hujan dan juga mau copot si action camnya karena takut kebasahan masuk dari lubang-lubang yang nggak ketutup. Oke, kita coba cari dulu di mana jalur yang sekiranya aman buat berhenti. Di sini saya tuh agak takut kalau berhenti di bahu jalan sembarangan,
karena mobilnya gede-gede banget. Nah, di depan tuh ada Indomart dan Alfamart, kita berhenti di situ aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya udah di Pelabuhan Bakauheni. Tadi saya udah beli tiket juga. Harganya sama 75.000. Tadi saya iseng juga, saya tanya Express ada nggak kak? Nggak ada memang. Dari kemarin katanya tiket Express sudah nggak ada di aplikasi. Jadi memang kayaknya selama libur Nataru untuk tiket kapal Express sepeda motor ditiadakan teman-teman. Jadi untuk sepeda motor naik ke pelabuhan reguler semua. Nah, tadi saya udah beli tiket, sekalian saya juga beli sedikit oleh-oleh buat titipan nyonya besar. Nah, ini saya mau masuk dulu ke pelabuhan ya teman-teman. Tadi tuh sepanjang jalan hujan, jadi hujannya tuh putus nyambung. Sebelah sini hujan, sebelah sini enggak, sebelah sini hujan, sebelah sini enggak. Waduh, makanya repot. Tapi alhamdulillah saya nggak copot pasang jas hujan, jadi nggak kebasahan teman-teman. Cuman sepatu aja paling kena cipratan. Ini udah jam 5.16. Aduh, kayaknya kita nyampe rumah ini akan malam jam 10-an mungkin, atau setengah 10 paling cepet. Permisi. Yang Express untuk sepeda motor emang nggak dibuka ya Pak? Oh gitu. Soal untuk sampai tanggal 5 Januari saya cek nggak ada sih. Oh langsung ya? Udah dibuka. Oh pantes. Ya wis deh. Iya bener. Ya makasih ya Pak. Mari. Oke, kita cek dulu mana pelabuhan, mana dermaga yang paling cepat. Kita langsung naik aja lah, nggak usah pakai antri. Kelamaan kalau antri-antri. Saya tuh ngindarin naik kapal malam biar ombaknya nggak terlalu gede teman-teman. Nah ini kayaknya pada ke dermaga 3, 4, 5, 6 semua nih. Gak tahu mana yang lebih dulu. Ya udah itu aja kita naikin. Ini udah ditutup. Coba cari ke depan. Dermaga 3, 4, 5, 6. Di manakah yang paling cepat jalannya? Semoga kita nggak lama-lama nunggu kapal jalan. Kalau lagi buru-buru, tipsnya jangan pilih kapal yang baru bersandar teman-teman, karena pasti bakal lama tuh bongkar muatnya. Terus nunggu penumpang dulu pada naik. Aduh, mendingan kita cari yang udah lama standby biar langsung jalan. Yang udah mau jalan ini ya Pak? Ya, baik, makasih ya Pak. Oke, ini kita dapet di dermaga 4 kalau nggak salah. Mudah-mudahan boleh ke atas. Boleh nih, kayaknya nih di atas masih kebuka. Ayo tolonglah jangan di bawah ngap. Nah ini kita ikut aja ke atas. Dermaga 6 ternyata. Ya. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ya ini udah penuh, enak. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Mudah-mudahan udah bisa jalan. Ya maksimal setengah 6 lah, 10 menit kita udah bisa jalan.
Nah, di manakah sepeda motor? Nah, itu di depan. Master Station. Sepeda motor parkir di mana? Oke, kita udah sampai. Oke, saya udah naik kapal lagi teman-teman. Sekarang kurang lebih udah jam 5.20. Nah, ini saya naik dari dermaga 6. Ya, kondisi kapalnya kurang lebih sama seperti kapal yang tadi saya berangkat. Jadi saya juga nggak akan nge-record ruangan-ruangannya karena kurang lebih sama aja teman-teman. Nah, ini view dari kapalnya. Itu di depan ada Menara Siger. Saya mulai agak lapar. Tadi saya juga di tempat om saya cuman makan cemilan. Sekarang kayaknya mau nyari makanan berat dulu teman-teman. Sekitar 17.35 kita baru aja jalan dari Pelabuhan Bakauheni teman-teman. Mudah-mudahan ombaknya nggak besar, jadi kita juga nggak terlalu lama di tengah laut, dan juga nanti nggak ngantri untuk bersandarnya. Ini kita baru aja jalan ninggalin Pelabuhan Bakauheni. Sampai ketemu lagi Pelabuhan Bakauheni. Kemungkinan nanti bulan Januari juga saya akan balik lagi ke sini teman-teman. Karena proses renovasi rumahnya itu akan dimulai di bulan Januari nanti, ya sekitar bulan Januari ya, sebelum mulai renovasi saya akan datang, dan juga setelah berjalan renovasi juga kemungkinan saya akan sering datang ke Lampung. Nanti teman-teman jangan bosan melihat konten saya yang sering jalan-jalan ke Lampung. Jadi bagi saya ninggalin Lampung itu kayak ada kesedihan tersendiri teman-teman, karena saya ngerasa kayak ninggalin ayah saya sendirian di Lampung, sedangkan kami sekeluarga ada di Tangerang. Tapi ya gini, setiap ninggalin kota Lampung pasti ada perasaan yang lumayan sedih. Mudah-mudahan saya bisa sering bolak-balik ke Lampung. Sekarang jam 19.42 teman-teman. Kita udah mau sandar di Pelabuhan Merak. Kurang lebih tadi 1 jam 10 menit lah. Tadi sempat agak lama berhenti di dekat Pulau Merak kecil, soalnya kayak ngantri sandar gitu deh. Keluarnya ke sini ya Pak? Ini ya? Iya sih, lihat ini doang sih. Ke Tangerang Pak. Tangerang. Bapak? Oh, Serang deket ya. Iya. Lampungnya dari mana Pak? Lampungnya dari mana? Oh, kali Anda deket juga. Nah, ini kita lagi mengantri turun. Bensin saya tinggal 1 bar. Nanti kayaknya di Cilegon saya mau ngisi Shell lagi teman-teman. Ke bawah. Ternyata turunnya lewat bawah teman-teman. Wow, curam teman-teman. Tadi tuh diperingatin katanya turunnya satu-satu. Terus ini juga yang boncengan diminta turun aja sebaiknya, soalnya licin. Iya sih, kalau kelihatannya basah gitu kan, besi. Ngeri juga sih, itu kan curam juga tuh, tinggi. Wow, bahaya sih. Tahu gitu tadi kita parkir di bawah aja, bawah juga sepi, nggak terlalu rame. Daripada resiko begini, ngeri, serem sih ini, curam. Turunannya itu kalau badan licin bahaya nih.
aja ya, jangan depan ya. Satu dulu, satu. Wah, licin. Ngeri juga ya, Pak. Licin neso dia. Wow. Makanya bahaya kalau boncengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Licin. Wah, ini sih bahaya, teman-teman. Iya, Pak. Wow. Wow, serem. Iya. Sip. Makasih ya, Pak. Iya, makasih. Wah, asli teman-teman. Deg-degan. Itu licin banget, curam. Bahaya sih. Kenapa ya pintu atasnya nggak dibuka? Padahal lebih aman itu pintu atas. Soalnya saya pernah juga ngelihat itu mobil aja sampai nggak kuat ngerem ya, karena saking licin ya. Masya Allah, ngeri. Tadi disaranin remnya itu jangan pakai depan, belakang aja. Sedangkan kalau si Aldo kan dia pakai sistem pengereman kombi brake. Masalah setahu saya kita ngerem belakang, depan itu kena sedikit. Jadi aduh, ngeri. Dada aja, serem. Ya, overall tadi di kapal alhamdulillah lancar teman-teman. Tapi saya mau cerita sedikit. Tadi tuh di kapal tengah-tengah laut, pas di tengah-tengah saya ngerasa pas saya mau tidur kok ombaknya kencang banget, kita kayak di ombang-ambing gitu, luar biasa. Makanya itu juga mau hujan, mau gerimis, akhirnya ya udah saya putusin daripada saya ngeliat ombak yang besar begitu, mendingan saya masuk aja ke dalam. Pak, keluar kemana? Maaf, Pak. Lurus aja ya. Makasih ya, Pak. Ya, Rifa. Ya, akhirnya setelah saya ngeliat ombak yang gede gitu, lumayan terombang-ambing di tengah laut. Jadi saya putusin pindah ke dalam. Saya nggak ngeliat langsung kapalnya goyang-goyang dan ombaknya besar. Saya tidur akhirnya teman-teman sebentar, lumayan sekitar setengah jam tidur ayam lah. Nah, pas bangun tuh udah gelap, udah sekitar jam 7-an, jam 7 kurang. Nah, jadi udah nggak berasa. Pas saya bangun udah mulai kelihatan tuh pelabuhan Meraknya. Tapi saat itu kapalnya lagi berhenti, kayaknya lagi ngantri sandar gitu teman-teman. Jadi emang kapal ekspres sama kapal reguler itu sebenarnya waktu tempuhnya kurang lebih sama. Yang ngebedain itu antri sandarnya. Kalau kapal ekspres itu dia nggak pakai antri sandarnya teman-teman, karena ada dermaga khusus, jadi langsung aja dia. Nah, tapi kalau reguler itu dia biasanya kadang ganti-gantian gitu. Itu tadi sedikit reviewnya teman-teman. Nah, saya juga sedikit mau nge-review kapalnya. Kapalnya kurang lebih sama kayak yang tadi pagi saya naikin. Ada ruangan eksekutifnya, ada ya tempat buat istirahatnya. Tapi menurut saya sedikit lebih enak yang pertama, karena yang kedua ini atau yang pas pulang ini, ruangan eksekutifnya itu atau ruangan bisnis dia sebutnya. Pantesan beda mungkin karena sebutannya bisnis. Kalau yang tadi kapal yang pada saat saya berangkat itu eksekutif. Nah, di ruangan bisnisnya itu cuman kayak lesehan doang buat rebahan, itu di benar-benar lesehan terbuka. Jadi nggak ada batas-batasnya. Ya udah, kalau yang mau ke situ ya nggak ada privasinya gitu. Bayarnya juga sama 15.000. Ada juga yang satu lagi, ada ruangan satu lagi, ruangan bisnis atau eksekutifnya itu bersofa gitu, bukan sofa ya, ya tempat duduk tapi lumayan empuk gitu teman-teman. Kalau yang tadi pas saya berangkat itu kan dia ada ruangan eksekutifnya itu ada kayak kamar-kamar kecil di sekat-sekat gitu buat rebahan. Jadi bener-bener ya kita dibatasi dengan orang lain gitu. Oke, itu sedikit review singkatnya dari kapal yang saya naikin pada saat berangkat dan pulang teman-teman. Nah, ini saya baru keluar dari area pelabuhan Merak. Saya mau menuju ke Cilegon dulu teman-teman buat isi bensin, karena si Aldo udah tinggal 1 bar. Mungkin 1 liter lebih sedikit lah.
Nanti kalau ketemu Shell kita coba isi lagi, kita penuhi lagi si Aldonya. Tadi juga di kapal saya lapar. Jadinya saya beli makan lagi. Dan lagi-lagi saya beli pop mie. Hari ini saya udah makan pop mie 2 kali. Aduh, kalau ketahuan istri diomelin saya nih teman-teman. Karena jatahnya itu makan mie itu seminggu sekali. Nah ini sehari 2 kali saya makan mie nya. Nggak apa-apa lah ya, cheating day sesekali. Oke, ini saya lanjut lagi teman-teman. Nanti di depan kalau ada yang seru lagi atau ada yang harus saya update lagi, saya infoin ke teman-teman ya. Tadi saya salah pilih mode teman-teman. Ternyata yang saya aktifin itu mode normal, bukan super night mode. Kayaknya sih pasti gelap banget hasilnya. Karena ini udah malam, terus minim cahaya. Cahaya cuma dari lampu kendaraan aja. Nah, kayaknya sih nanti hasilnya gelap. Saya coba tampilin nanti gimana hasilnya. Mode normal dengan kondisi minim cahaya. Dan saya juga mau update nih teman-teman. Jadi saya akhirnya nemu settingan atau setup gimana caranya biar setup mikrofon saya ini nggak cabut pasang gitu teman-teman. Selama ini saya pakai adapter dari DJI-nya langsung, terus saya colokin ke headsetnya, headset mic yang saya pakai buat ngomong ini. Nah, ketika layar mati atau ketika saya stop record, layar mati atau saya matiin action cam-nya, pas saya nyalain lagi itu nggak connect mikrofonnya. Jadi saya harus cabut stepnya, saya harus nyalain action cam, saya pasang si mikrofonnya. Harus selalu seperti itu. Kalau pas saya nyalain mikrofon dalam keadaan terpasang, itu dia nggak akan connect, nggak akan bisa dipakai. Nah, akhirnya tadi saya coba iseng, ini kan mikrofon Type C, jadi sebenarnya udah nggak harus pakai adapter lagi. Saya cabut adapternya, saya coba pasang langsung mikrofonnya, dan saya coba alhamdulillah berhasil. Jadi ketika saya matiin mikrofon dalam keadaan terpasang, terus saya nyalain lagi, itu langsung bisa connect mikrofonnya, alhamdulillah. Jadi saya nggak repot-repot buat cabut pasang. Satu PR terselesaikan teman-teman. Ini di Cilegon kondisinya lagi gerimis, mudah-mudahan nggak sampai hujan gede. Soalnya kalau hujan gede saya khawatir si action cam ini bocor gitu. Oke teman-teman, tadi saya barusan aja isi bensin lagi, isi Shell super, tapi karena V-Powernya kosong. 7,1 liter totalnya 88.000. Jadi hari ini saya 2 kali isi bensin. Tadi yang pertama di Cilegon pas berangkat 71 ribuan kalau nggak salah. Lalu yang kedua pas pulang ini di Serang 88.000 teman-teman. Nah tadi sama pengeluaran pada saat berangkat makan itu 25.000 di kapal, dan pulang juga 25.000 di kapal, sama aja. Karena sama-sama saya beli pop mie dan beli air mineral. Nah tadi tuh di Cilegon hujan deras banget teman-teman, luar biasa. Akhirnya tadi saya pakai jas hujan dulu, terus saya stop record karena khawatir kemasukan air action cam-nya. Akhirnya saya lepas si headsetnya atau mikrofonnya, terus saya tutup semua action cam-nya. Mudah-mudahan sih nggak kemasukan air dan mudah-mudahan nggak error. Ini sih barusan saya coba untuk record aman-aman aja ya. Ya mudah-mudahan emang aman dan nggak ada kendala. Karena sayang aja yang udah kita record tadi dari pagi itu kalau sampai error, belum saya backup sama sekali. Wah, udah mau jam 9. Sedangkan saya masih di sini. Waduh, mau sampai jam berapa nih? Tadi tuh nggak bisa kencang karena hujan, licin, banyak mobil gede juga, ngeri jadinya. Nah ini sampai di Serang, alhamdulillah kering. Ya mudah-mudahan jangan dihujanin dulu sebelum sampai rumah. Saya tetap pasang jas hujannya biar khawatir kayak tadi pas di Lampung itu 1 titik hujan, 1 titik kering, 1 titik hujan, 1 titik kering. Makanya serba salah tuh kalau orang yang lepas pasang jas hujannya, kayak dikerjain jadinya. Nah makanya ini saya biarin aja jas hujannya. Khawatirnya nanti ada hujan lagi di depan, saya nggak tahu.
jadi udah nggak perlu pasang-pasang lagi. Saya langsung gas aja sampai rumah. Paling kalau nanti hujan lagi di depan, ya udah paling saya copot lagi si mikrofon action camnya. Oke teman-teman, sekarang jam 10 pas. Saya baru masuk perumahan Citra Raya. Di perjalanan dari Serang ke Citra Raya ini saya nggak record sama sekali karena memang udah gelap kondisinya, malam, dan juga nggak ada hal menarik yang harus saya update ke teman-teman semua. Nah, dari Citra Raya kurang lebih 15 menit lagi saya akan sampai di rumah teman-teman. Oke, saya akan closing di sini teman-teman. Terima kasih banyak yang udah ikutin touring virtual kali ini. Perjalanan touring virtual dari Tangerang, terus ke Lampung, balik lagi ke Tangerang. Jadi saya tektokan Tangerang Lampung teman-teman hari ini. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, udah support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan sukses selalu dimanapun bumi dipijak. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di touring-touring saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.